Hari-hari ini bangsa Indonesia ya sedang dilanda ya banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita berduka. Ya, sedang dilanda banyak hal di awal tahun, peristiwa-peristiwa yang membuat kita bertanya, ada apa ini Tuhan? Ada apa ini Tuhan? Tetapi baiklah kita sebagai gereja Tuhan tetap percaya bahwa ada Tuhan. Di balik segala sesuatu yang terjadi, percaya dan imani satu hal, akan selalu ada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya kalau tidak salah, di balik angin badai sekalipun ada Tuhan di sana. Jadi yang penting kita bersama dengan siapa? Yang penting kita berjalan dengan siapa? Boleh terjadi banyak hal, boleh ada di dalam lembah kekelaman, tapi selama kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita, maka percayalah saudara, kita akan melihat banyak hal ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin. Jangan lupa program Good News Tonight setiap hari Kamis jam 8 malam dan juga hari Sabtu jam 8 malam. Serta program Worship from Home with Grace of Christ Community Church Surabaya diadakan setiap hari Minggu jam 18 atau jam 6 sore. Bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kabar baik. Saya percaya hari-hari ini yang kita butuhkan adalah mendengarkan banyak kabar baik. Karena kabar baiklah yang membuat keadaan kita akan jauh lebih baik. Karena kabar baiklah yang menolong kita untuk tetap fokus tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Oke, kita segera mulai program Good News Tonight pada malam hari ini dengan kita berdoa Grace Prayer terlebih dahulu. Baik, mari sama-sama kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amen. Di dalam kasih karunia Kristus kami telah menerima pendamaian dengan Bapa. Oleh darah salib Kristus kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Yes, amen. Oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Amen. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Yes. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Amen. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen, amen, amen. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Terima kasih ya Bapa buat malam hari ini. Kami percaya kami oleh kuasa Roh Kudus kami sudah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus. Hubungan kami dengan Bapa sudah dipulihkan sempurna. Amen, kami amen. telah menjadi anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu dan mempelai kudus-Mu. Yes, kami kasih, telah Tuhan. tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Amen, terima Kami kasih. pasti berbuah banyak. Amen. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami Amen. telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala Amen, bangsa. amen. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Terima kasih. Ya Tuhan. Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Bapa, Engkau memberkati apapun yang kami bicarakan, kabar baik yang kami bicarakan pada malam hari ini. Kami yang menyampaikan, bahkan kami yang mendengarkan, juga jaringan atau sistem streaming pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kabar baik ini bisa menguatkan begitu banyak orang.
Ketika kami berdoa, sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi karena kami mencintai negeri ini, Tuhan. Karena kami mencintai kota kami, Tuhan. Kami mencintai Indonesia. Karena kami tahu kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan atas bangsa ini. Kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati berkata, amin, 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 amin. Sekali lagi shalom buat saudara yang sudah join, baik lewat YouTube maupun lewat live streaming Instagram GCCC Surabaya pada malam hari ini dalam program Speak Blessing and Pray for Indonesia. Kita tahu bersama dalam beberapa minggu ke belakang Indonesia sedang mengalami banyak hal, peristiwa bencana alam, ada gempa bumi, ada banjir, ada gunung meletus, ada tanah longsor, ada kecelakaan, ada begitu banyak hal yang tidak diharapkan itu terjadi atas bangsa ini. Ini seakan-akan seakan-akan kita melihat bangsa ini sedang berada di dalam kegelapan. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, gereja Tuhan, saudara dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi terangnya yang ajaib. Katakan terangnya yang ajaib. Kita menjadi terangnya yang ajaib. Artinya begini, di dalam kegelapan kita boleh menjadi terang yang ajaib. Mengapa dikatakan terangnya yang ajaib? Supaya begini, supaya setiap orang boleh yang melihat kepada terang itu boleh diselamatkan. Karena kenapa, saudara? Karena kita gereja Tuhan ada di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, Yesuslah terang dunia. Terang dunia itu tinggal di dalam kita. Nah, orang-orang yang melihat terang Tuhan di dalam kehidupan kita karena Yesus, maka pasti mereka akan diselamatkan. Jadi hari ini kita akan berdoa bagi bangsa ini. Kita memberkati bangsa ini. Dan kita percaya biarlah kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan yang dahsyat dinyatakan atas bangsa Indonesia. Sebelum kita berdoa nanti, kita akan mendengarkan kabar baik ya. Firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-7. Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Demikian kata firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Garis bawahi di bagian B saja dikatakan bahwa berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Firman Tuhan dengan sangat jelas, dengan sangat tegas berkata bahwa berdoalah untuk kota di mana Tuhan menempatkan kita. Berdoalah untuk kota atau untuk bangsa atau untuk negeri di mana Tuhan menempatkan kita. Karena kenapa? Waktu kita berdoa meminta kesejahteraan kota itu, waktu kita berdoa meminta keselamatan kota itu, waktu kita berdoa meminta sekali lagi kesejahteraan kota itu, maka kesejahteraan kota itu juga akan menjadi kesejahteraan kita yang berdiam di dalam kota itu. Jadi kita sebagai gereja Tuhan punya tanggung jawab atas kota di mana Tuhan tempatkan. Dan tanggung jawab itu bisa kita implementasikan dengan cara ketika kita berdoa bagi bangsa ini. Amin. Karena begini saudara, karena orang percaya, firman Tuhan berkata doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Artinya begini, di sebuah kota di mana kita ada di sana, tentunya bukan cuma ada orang percaya saja, ada orang tidak percaya juga ada di kota tersebut. Tetapi Tuhan mendengarkan doa orang yang percaya. Tuhan mendengarkan doa saudara. Ketika saudara berdoa minta pemulihan atas kota ini, saudara meminta pemulihan atas negeri ini, kita berdoa meminta terobosan terjadi atas negeri ini, maka percayalah Tuhan mendengarkannya dari tahtanya dan Dia menjawab memulihkan negeri kita. Setuju? Katakan amin. Amin. Itulah rancangan Bapa yang besar di dalam kehidupan kita. Kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan negeri. Mengapa Tuhan meminta kita berdoa, menyuruh kita berdoa? Karena begini, karena Tuhan ingin kita sejahtera. Karena Tuhan ingin kita bahagia.
Karena Tuhan ingin kita mengalami pemulihan. Dan Tuhan ingin kita berdoa untuk negeri kita, supaya kita sejahtera di dalam kehidupan kita. Mengapa ini penting, saudara? Kita harus berdoa. Mengapa penting kita menjadi gereja, menjadi rumah Tuhan yang berdoa? Markus 11 ayatnya yang ke-17. Markus 11 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata di sana, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, Amen, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Jelas sekali Yesus berkata di sana begini, bukankah ada tertulis? Artinya sejak dahulu sudah dinubuatkan, sejak dahulu sudah dituliskan bahwa rumahku, rumah Tuhan, akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumah Tuhan akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Nah, saudara, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kebenaran apa yang bisa kita pahami di sini begini? Rumah Tuhan jika tidak berdoa akan menjadi sarang penyamun. Sekali lagi, dari kebenaran ini, dari ayat yang kita baca, rumah doa atau rumah Tuhan yang ditentukan, yang ditetapkan untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa, jika tidak berdoa akan dikatakan menjadi apa? Sarang penyamun. Nah, yang saya mau sampaikan kepada saudara begini, rumah Tuhan itu bukan berbicara tentang gedung gereja. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 kalau tidak salah. Rumah Tuhan itu bukan berbicara tentang sebuah bangunan, sebuah gedung gereja di mana kita dulu biasanya beribadah secara onsite gitu ya. Tetapi rumah Tuhan adalah kita. Dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16, firman Tuhan berkata apa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Bapa dan bahwa roh Bapa tinggal diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu? Jadi bukan bangunannya, bukan gedungnya, tetapi pribadinya, tetapi orangnya. Saudara dan saya adalah rumah Tuhan. Katakan, saya rumah Tuhan. 1, 2, 3. Saya rumah Tuhan. Saya rumah Tuhan. Saudara bisa komen, saudara bisa tulis di live chat, katakan, saya rumah Tuhan. Rumah Tuhan, karena kita rumah Tuhan, maka dikatakan begini, dinubuatkan kita menjadi rumah doa. Jadi rumah doa itu bukan gedung gereja atau komunitas yang berdoa, tetapi rumah doa adalah pribadi-pribadi atau gereja Tuhan, umat Tuhan, saudara dan saya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah rumah doa. Rumah doa seharusnya berdoa. Karena Yesus berkata, jika rumah doa tidak berdoa, itu akan menjadi sarang penyamun, sarang penjahat, sarang pencuri. Artinya begini, saudara, apa kebenaran yang coba kita mau pahami pada hari ini? Jika kita tidak berdoa, iblis akan mencuri damai sejahtera kita. Jika kita tidak berdoa, iblis akan mencuri sukacita kita. Jika kita tidak berdoa, iblis akan mencuri kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Katakan berdoa. Berdoa. Kita berdoa, saudara. Karena kenapa? Karena kita rumah Tuhan. Rumah Tuhan seharusnya berdoa. Identitas kita adalah rumah Tuhan, bait Tuhan, di mana roh Tuhan diam di dalam kita. Jadi mari kita berdoa. Berdoalah untuk negeri kita, berdoalah untuk kota kita, berdoalah untuk jiwa-jiwa. Supaya apa? Supaya keselamatan terjadi. Dan ketika keselamatan terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi, saya mau katakan kepada saudara, selama kita berdoa, iblis tidak punya kesempatan untuk mencuri yang baik di dalam kehidupan kita. Selama kita berdoa, iblis tidak punya kesempatan untuk mencuri damai sejahtera kita. Selama kita berdoa, iblis tidak punya kesempatan untuk mencuri kesejahteraan atau berkat-berkat yang Bapa sudah sediakan bagi kita. Itu sebabnya saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berdoa. Firman Tuhan dengan sangat jelas dikatakan, tetaplah
berdoa. Bukan berdoalah, tetapi tetaplah berdoa. Artinya berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berserulah kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Ketika saya berkata berdoa, itu bukan berarti sebuah aku harus berdoa, lipat tangan, tutup mata, berdoa sujud, tidak boleh terganggu. Bukan, saudara. Yang dimaksud Tuhan tentang doa, konsep Bapa tentang doa itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Konsep Bapa tentang doa itu adalah komunikasi pribadi dengan Tuhan. Ya, pada prakteknya bisa berbeda-beda. Contoh saya sama istri saya. Pada prakteknya berbeda-beda. Kalau istri saya gayanya punya komunikasi pribadi dengan Tuhan, istri saya mesti punya waktu sendiri. Kadang-kadang pagi-pagi atau tengah malam, 1 jam, 2 jam, dia sujud di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kemudian berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itu istri saya. Tapi kalau saya berbeda. Konsep saya berdoa dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, saya lebih suka lewat firman. Setelah saya menyanyikan, atau saya kadang-kadang tidak harus menyanyi, saya cuma ngomong, Tuhan berkati aku, Tuhan aku percaya firman, aku percaya janjimu. Terus kemudian saya mulai membaca firman Tuhan. Dan di dalam hati saya berkomunikasi dengan Tuhan. Saya bertanya, Tuhan ini maksudnya apa? Tuhan ini bagaimana? Dan sebagainya. Itu secara pribadi, secara personal, bagaimana saya berhubungan pribadi dengan Tuhan. Saya percaya tiap keluarga, suami istri punya gaya masing-masing untuk berhubungan pribadi, suami istri. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita punya masing-masing punya masing-masing cara untuk kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan tentang caranya yang terpenting, tetapi tetaplah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Contoh saya dengan anak saya. Saya punya 3 anak. Cara saya berkomunikasi dengan 3 anak saya itu berbeda-beda, saudara. Anak yang pertama, cara saya berkomunikasi dengan dia karena anaknya kritis gitu, saudara ya. Anaknya sangat kritis, suka belajar. Cara saya berkomunikasi dengan dia yang sangat-sangat intim adalah ketika kami belajar bersama. Saya mengajar dia tentang nilai-nilai dalam kehidupan. Saya mengajar dia tentang sebuah kualitas dari sebuah hubungan. Saya mengajar dia senang belajar. Anak saya yang kedua, itu punya cara yang berbeda untuk saya berkomunikasi dekat dengan dia. Kalau anak saya yang kedua, dia tipikal anak yang kalem, penurut, saudara. Jadi saya ngomong apa saja dia nurut, tapi caranya harus dengan lembut. Kalau saya dengan suara nada sedikit lebih tinggi, dia tidak akan nyambung gitu, dia akan sakit hati. Tapi begitulah kalau saya mau mengajar seperti cece-nya yang nomor 1, itu tidak akan nyambung dia, saudara. Saya punya cara sendiri untuk mengajar, berkomunikasi, berhubungan dengan dia. Nah, anak yang ketiga berbeda lagi, saudara. Anak yang ketiga ini harus jelas. Nah, anak saya yang ketiga ini rada-rada istilahnya ya, rada-rada dablek gitu, saudara ya. Dan dia karena dia sangat dia mesti ya enggak gitu. Nah, cara saya berhubungan dengan dia, saya memberikan tugas kepada dia itu harus jelas. Upahnya apa? Konsekuensinya apa? Hadiahnya apa? Itu harus jelas dulu. Kalau misalnya, Noni, tolong rapikan tempat tidur. Dia mesti jelas dulu. Dia mesti ngomong, oke, memangnya saya dapat apa kalau saya rapikan tempat tidur? Nah, karena dia masih kecil, saudara ya. Berbeda-beda cara saya berhubungan dengan anak-anak saya. Tapi tidak peduli bagaimana caranya berdoa, saudara berkomunikasi, kita berkomunikasi dengan Bapak. Tidak peduli caranya bagaimana, tetapi tetaplah berkomunikasi dengan Tuhan. Tetaplah punya hubungan, punya komunikasi dengan Bapa secara pribadi. Supaya apa dikatakan? Supaya tidak menjadi sarang penyamar. Supaya iblis tidak mengambil keuntungan. Supaya iblis tidak mengambil damai sejahtera, sukacita, kesejahteraan kita. Setuju, katakan amin. Yang kedua, mengapa gereja, mengapa rumah Tuhan itu harus berdoa? Saya belajar, saudara, dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16 bagian B dikatakan begini, saudara. Yakobus 5 ayatnya yang 16 bagian B dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, siapakah orang benar itu?
Orang benar itu adalah saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Amin. Kita dibenarkan bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, tetapi ada roh kebenaran di dalam kita. Amin. Sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kebenaran itu tinggal di dalam kita. Roh kebenaran itu yang membenarkan kita. Yesus Kristus telah mati di kayu salib, berkata, "Sudah selesai." Kebenaran Yesus Kristus ditukar dengan dosa kita. Yesus menjadi berdosa di kayu salib, dan saudara dan saya menjadi orang-orang yang benar. Nah, dikatakan orang yang benar besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya begini, ketika orang benar berdoa dengan percaya, dengan yakin, maka ada kuasa yang besar terjadi. Mengapa ini menjadi penting, saudara? Karena begini, karena setiap kali kita berdoa, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Setiap kali kita berdoa, nama Tuhan dipermuliakan. Akibatnya apa? Waktu kita berdoa, kuasa Tuhan menjadi nyata. Orang yang ada di dalam gelap, yang melihat kuasa Tuhan, pada akhirnya akan percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan di atas segala. Tuhan. Ini kebenaran yang mesti kita percaya. Ini kebenaran yang mesti kita imani. Gereja harus berdoa. Gereja harus berdoa karena doa umatnya, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Sangat kuasa doa saudara itu sangat besar kuasanya. Doa saudara tidak peduli latar belakang saudara. Saudara sudah Kristen selama berapa lama, tidak ada hubungannya. Yang penting saudara tahu adalah saudara orang yang benar. Dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tapi dibenarkan karena karya Yesus Kristus yang sudah membenarkan kita. Dibenarkan karena roh kebenaran ada di dalam kita. Amin. Sekali lagi, waktu kita menerima Yesus, kita punya roh kebenaran itu dan kita adalah orang yang benar. Dan doa saudara sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Itu sebabnya tetaplah berdoa. Ketika ada orang yang sakit di sekitarmu, doakan dia. Besar kuasanya. Tuhan pasti menyatakan kemuliaannya. Karena pada waktu kuasa Tuhan dinyatakan, akan begitu banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya mengapa Yesus sebelum mengapa Yesus sebelum mati di kayu salib, sebelum menebus dosa manusia, ya, Yesus harus melakukan begitu banyak mujizat. Yesus harus menyembuhkan, Yesus harus memberkati, Yesus harus melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Mengapa Yesus harus melakukan mujizat? Karena begini, karena orang di dalam kegelapan harus melihat kuasanya Tuhan. Karena orang tidak melihat kuasa Tuhan, tidak akan percaya. Yesus harus menyatakan kuasanya, baru orang akan percaya kepada Yesus. Nah, kita hidup di generasi perjanjian baru. Kita hidup di mana Yesus sudah kembali ke surga, saudara ya. Dan kuasa Tuhan itu dinyatakan lewat apa? Lewat doa kita. Karena kita orang yang benar, ketika kita yakin berdoa, sangat besar kuasanya. Hari ini mulailah berdoa. Amin. Mulailah berdoa. Perkatakan dengan yakin. Saudara, kadang-kadang kenapa sih kita jadi takut berdoa? Banyak orang menjadi takut berdoa. Takut nanti tidak terjadi apa-apa, benar nggak? Ya. Takut terjadi nanti, takut kalau tidak sembuh. Takut nanti kalau tidak pulih. Takut nanti kalau tidak terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya mau berkata kepada saudara begini. Saudara berdoa, yang menyembuhkan, yang memulihkan Tuhan. Kita cuma berdoa, tapi biarkan Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan. Jadi begini, saudara jangan perlu takut, jangan perlu khawatir kalau tidak terjadi apa-apa. Karena biarlah Tuhanlah nanti yang menyembuhkan. Mau pulih atau tidak pulih, itu urusannya Tuhan. Tapi bagian kita adalah berdoa. Amin. Lakukan firman, perkatakan firman lewat doa kita. Doakan kepada yang sakit, dan besar kuasanya. Sekali lagi, siapapun saudara, tidak peduli titel saudara apa, Anda tidak harus STH baru bisa berdoa. Anda tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan full time baru harus berdoa. Enggak, saudara.
Sejak engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu, engkau telah menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan yang kedua, engkau adalah orang yang sudah dibenarkan dan punya doa yang sangat besar kuasanya. Amin. Mulailah berdoa. Sekali lagi, dengan segenap hati saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini berdoalah. Berkatakanlah firman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita berdoa? Ya kan? Bagaimana kita berdoa? Ada begitu banyak kita seringkali gimana ya ngomongnya? Bingung bagaimana harus berdoa. Karena teladan dari orang-orang yang senior kita yang berdoa yang kayaknya indah kalimatnya. Harus rapi, harus ada opening, ada isi, ada closing. Harus indah kata-kata yang luar biasa. Saudara bayangkan jika saudara adalah anak dan saudara harus berhubungan dengan orang tua saudara dengan kata-kata yang puitis, dengan kata-kata yang kata-kata yang indah. Saudara sebagai orang yang mendengarkan itu kok rasanya gimana? Ini hubungan anak loh saudara ya, hubungan anak. Formal ya. Sangat formal. Nah, itu saya tidak berkata itu salah atau benar, bukan saudara. Tetapi apa yang saya yakini, apa yang saya pelajari, apa yang saya imani, hubungan saya dengan Tuhan. Sekali lagi, hubungan saya dengan Tuhan. Saya tidak harus formal datang kepada Bapak saya. Sama seperti anak saya, dia tidak harus formal datang kepada saya. Saya kepada orang tua saya tidak harus formal datang kepada dia. Saya tidak harus formal, saya ngomong apa adanya. Apa yang ada dalam hatiku, saya sampaikan kepada Bapakku. Anak saya juga demikian, apa yang ada dalam hatinya, dia sampaikan kepada saya. Ketika dia sudah menyampaikannya, nah itu tergantung bapaknya. Bapaknya sanggup tidak memenuhi kebutuhan, keperluannya dia. Sama seperti saudara dan saya. Ketika saudara sudah menyampaikan segala permohonan doa kita di hadapan Tuhan, ya sekarang kembali kepada Bapaknya. Bapaknya sanggup tidak untuk menolong menyelamatkan saudara? Dan kalau saudara datang kepada Bapa yang besar, Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus, Dia Bapa yang sanggup, Dia Bapa yang mampu, bahkan Dia Bapa yang mau untuk menolong menyelamatkan kita. Setuju? Katakan amin. Jadi tidak perlu ada caranya, yang penting mulailah kita berdoa. Apa yang ada dalam hati kita, sampaikannya. Nah, dalam kitab Matius 7, ini ayat terakhir saudara ya, yang sangat terkenal. Kitab Matius 7 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan. Sebelum kita berdoa memberkati bangsa kita, Matius 7 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6, di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar kita berdoa, Bapa kami yang di sorga. Dimulai dengan sebuah identitas bahwa kita adalah anak-anak yang datang meminta, yang datang kepada Bapaknya. Demikian juga di dalam Matius 7 ayat yang ke-11 dikatakan, Bapamu di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa, pahamilah kita adalah anak yang sedang berdoa. Kita bukan hamba yang sedang berdoa. Bedanya anak dan hamba yang berdoa. Ketika anak dia berdoa, yang dia sampaikan adalah janji-janji Bapaknya. Kalau hamba, yang dia sampaikan adalah semua paket permintaan yang ada dalam hatinya dia sampaikan. Mengapa demikian? Karena hamba tidak punya komunikasi dengan tuannya yang baik. Hamba dan tuan tidak punya komunikasi yang intens. Hubungan hamba dan tuan komunikasinya sebatas pekerjaan, tanggung jawab dan tugas. Tetapi kalau anak di semua area, anak dan bapa punya komunikasi yang intens, komunikasi yang baik. Jadi karena komunikasi anak dan bapa yang sangat baik ini, maka anak ini akan banyak mendengar janji-janji bapa. Sehingga ketika sang anak punya kebutuhan kepada bapaknya, yang dia perkatakan apa? Janji-janji bapaknya. Beda dong saudara ya dengan hamba.
Hamba punya kebutuhan, dia tidak pernah tahu janji Tuhannya kepada dia apa saja. Yang dia tahu seorang hamba adalah tugas dan tanggung jawabnya, dan upah yang akan dia dapatkan ketika dia mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi akibatnya ketika hamba datang meminta kepada tuannya, itu berdasarkan apa yang sudah dia perbuat. Dia layak menerima upah atau tidak, itu hamba. Tetapi saudara dan saya beda. Kita adalah anak. Katakan, saya adalah anak Bapa. Saya adalah anak Bapa. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Anak Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Amin. Nah, kita datang karena kita tahu banyak janji Bapa dalam kehidupan kita. Bapa berjanji dia akan memberikan kita hidup yang penuh dengan kelimpahan. Setuju, katakan amin. Amin. Bapa berjanji ketika kita merendahkan diri, berdoa untuk negeri kita, dia akan memulihkan kota kita, memulihkan negeri kita. Katakan amin. Amin. Bapa berjanji kepada kita, dia akan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Amin. Bapa berjanji kepada kita, dia akan meluputkan kita ketika dalam melewati api tidak akan menghanguskan kita. Melewati air tidak akan menghanyutkan kita. Kita memperkatakan janji-janji Bapa. Mengapa? Karena kita anak. Itu sebabnya hari ini kita tidak akan berdoa meminta kepada Bapa, tapi kita akan memperkatakan janji-janji Bapa atas negeri kita, atas bangsa kita, bahkan atas kota kita. Karena kita percaya ada satu orang benar berdoa, sangat besar kuasanya. Orang percaya, rumah doa segala bangsa. Ketika berdoa, Bapa mendengarkan dan dikatakan begini, dia memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Mengapa? Karena dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Amin. Jadi, mari hari ini sebagai anak-anak Bapa, kita berdoa dengan percaya karena kasih-Nya yang besar. Kita berdoa atas dasar nama Yesus. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kalau kita melihat para tokoh-tokoh Alkitab, sebelum mereka datang kepada Tuhan untuk meminta segala atau mendengarkan firman Tuhan, mereka terlebih dahulu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Abraham mempersembahkan korban, Nuh mempersembahkan korban, imam-imam mempersembahkan korban, Raja Daud, Salomo, mereka harus mempersembahkan korban, Elia mempersembahkan korban. Kemudian Tuhan mendengar doa kita. Hari ini kita tidak perlu mempersembahkan korban lagi. Karena 2000 tahun yang lalu, korban anak domba Bapa yang sangat sempurna yang telah berkenan di hati Bapa telah dipersembahkan. Hari ini kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus sebelum kita berdoa. Inilah korban yang sempurna. Oleh korban Yesus Kristus, maka doa kita pasti dengar, pasti dijawabkan. Karena pemulihan terjadi. Angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita dengar, kita berdoa, grace prayer terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami telah diampuni oleh anugerah karya salib Kristus. Kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, Tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus itu memberikan kami kehidupan. Kami terima tubuh Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima di dalam nama Yesus. Angkat darah Kristus.
Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Amen. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, darah-Mu memberikan kami kehidupan. Bukti kasih-Mu yang besar, bukti Kau hidup di dalam kehidupan kami. Kami terima darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Yaralaba syakarala barala. Yaralaba syakarala barala barala. Kami terima minyak zaitun, minyak kudus-Mu. Ada meterai Tuhan di dalam kehidupan kami. Waktu kami menerima minyak kudus-Mu yang sudah Engkau kuduskan ini Tuhan, kami tahu kami menerima tanda kesukaan, tanda kemuliaan melebihi teman-teman sekutu kami. Sehingga apapun yang kami doakan, apapun yang kami perkatakan, kami percaya didengarkan oleh Bapa. Amin, amin. Yaralaba syakarala. Mari berkata-kata dalam suasana roh sejenak. Syakarala batakara. Syakarala barala 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 syakarala barala 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 syakarala barala masyana yarala bayata. Yaralaba syakarala barala batakara barala barala. Kita memberkati bangsa kita, memberkati kota kita, memberkati Tuhan lingkungan kita di dalam nama Yesus. Yaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Bapa yang kudus,
Sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Ya rapata karala baya shakaya takara namaya shikera labaya rarabashara ya ralamo. Ralabata karana bashikera labata karana mashikara ya ralabaya rarabashara labata karana. Mari ucapkan berkat atas Indonesia. Diberkatilah bangsaku, anugerah Tuhan atas bangsaku. Kasih karunia Kristus atas bangsa Indonesia. Anugerah Bapa atas Indonesia. Keselamatan atas Mari sama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara, sama-sama di kesempatan ini kita berdoa, berkatakan berkat bagi Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di masa pandemi ini Tuhan, seluruh jiwa-jiwa yang ada di Indonesia semua boleh melihat kemuliaan Tuhan. Mereka boleh bertemu dengan juru selamat. Tuhan berkati seluruh jiwa-jiwa. Kami percaya belas kasihan-Mu bagi bangsa Indonesia, belas kasihan-Mu bagi seluruh jiwa-jiwa. Tuhan, kemurahan-Mu Kau nyatakan bagi Indonesia Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan, supaya mereka boleh melihat terang Tuhan, mereka boleh melihat juru selamat, mereka boleh melihat Yesus Kristus. Mereka boleh bertemu dengan juru selamat dan mereka boleh diselamatkan. Kami minta kemurahan-Mu kasih karunia atas Indonesia Tuhan, kasih karunia atas Indonesia. Di dalam masa pandemi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk seluruh orang-orang yang terpapar Tuhan. Kami doa, kami perkatakan kesembuhan terjadi. Di dalam nama Yesus, semua yang sakit sembuh Tuhan. Semakin banyak yang sembuh, semakin banyak yang pulih. Semua keluarga kami, saudara kami, kenalan kami, teman kami, siapapun yang kami kenal, kami perkatakan dari tempat ini mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sehat, sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Virus corona tidak berkuasa lagi di muka bumi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk vaksin yang sudah mulai Tuhan. Vaksin yang sudah mulai Tuhan disuntikan kepada banyak Tuhan. Orang-orang Tuhan, kami berdoa itu berfungsi di dalam nama Yesus, sembuh, sempurna, sehat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh tim para medis Tuhan, untuk dokter, untuk perawat, untuk tim medis semua yang bekerja di rumah sakit Tuhan. Engkau juga memproteksi, perlindungan bagi mereka semua. Engkau memberikan hikmat Tuhan. Tuhan, Indonesia oleh anugerah Tuhan akan menjadi negara yang maju dalam kesehatan, dalam Tuhan ilmu kesehatan Tuhan, semuanya akan menjadi terdepan. Di dalam nama Yesus kami mau berkatakan berkat Tuhan, perkatakan berkat Tuhan bagi setiap para medis, dokter Tuhan. Berkati dengan hikmat-Mu Tuhan, berikan hati-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja, sehingga mereka boleh berkarya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan-Mu sempurna Tuhan untuk semua tim para medis Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pemerintahan Tuhan, yang mulai yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Bapak Jokowi, wakilnya, seluruh menteri, seluruh kabinet Tuhan, semua yang duduk di kursi pemerintahan sampai yang ke daerah-daerah Tuhan. Engkau memberikan hikmat, roh takut akan Tuhan ada di dalam hati mereka Tuhan, di dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada roh takut akan Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan orang yang punya hati jahat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berkarya atas Indonesia, atas seluruh pejabat pemerintah Tuhan, jamah semuanya Tuhan. Kami percaya negara ini akan menjadi negara yang maju, negara yang makmur Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi korupsi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau juga memberkati saat ini ada beberapa tempat Tuhan yang terjadi bencana di mana-mana. Kami berdoa Tuhan memberkati juga semua pemerintahan Tuhan, sampai ke daerah-daerah, tim yang membantu semuanya Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kecepatan Tuhan dalam menyelesaikan semuanya. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan menjadi makmur kembali Tuhan, sejahtera seluruh masyarakatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
Kami memberkati hamba-hamba Tuhan di negeri ini. Kami memberkati seluruh gereja Tuhan. Kami memberkati seluruh anak-anak Tuhan. Biar kami punya sebuah pemahaman yang baru, hikmat Tuhan yang baru, pengertian, pewahyuan yang baru, bahwa kami adalah rumah doa bagi segala bangsa. Amen. Bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan boleh menjadi terang Tuhan yang bersinar, yang bercahaya, menampilkan kemuliaan Kristus, sehingga semua orang yang ada di dalam gelap di negeri ini boleh melihat terang Tuhan yang ajaib melalui gereja Tuhan dan diselamatkan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, berkati gerejamu Tuhan, berkati anak-anakmu Tuhan, berkati umatmu Tuhan, berkati mereka berkelimpahan dengan luar biasa Tuhan, supaya dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka, para bisnismen, para pengusaha, para pekerja Tuhan, bahkan hamba-hambamu Tuhan, Engkau berkati luar biasa, sehingga dengan berkat yang sudah Engkau berikan kepada mereka, kami boleh membagikan berkat kepada begitu banyak orang yang masih ada dalam kegelapan, dan kemudian boleh mereka merasakan kasih Tuhan yang besar, dan mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kau berkati Tuhan, berkati Tuhan gerejamu, berkati hamba-hambamu, berkati umatmu. Buat kami fokus untuk senantiasa melihat kepada Yesus Kristus yang bersinar di tengah-tengah kegelapan ini Tuhan, dengan rancangannya yang luar biasa, supaya mereka yang ada dalam gelap itu boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati dimanapun mereka berada Tuhan, dengan anugerah-Mu, dengan kelimpahan-Mu, dengan terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah ya bangsaku, diberkatilah negeriku, diberkatilah kotaku, diberkatilah penduduknya, diberkatilah pemimpin-pemimpinnya, diberkatilah warganya Tuhan. Di dalam nama Yesus, bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa ini akan menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa ini akan menjadi bangsa yang makmur, bangsa ini akan menjadi bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah berkat atas Indonesia di dalam nama Yesus. Kasih karunia Kristus atas Indonesia di dalam nama Yesus. Kemurahan Tuhan atas Indonesia dan keselamatan Tuhan atas Indonesia di dalam nama Yesus. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah, layak disembah. Amin. Layak disembah. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu. Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah join dalam program ini pada malam hari Good News Tonight. We pray, we speak blessing atas Indonesia. Diberkatilah rumah tangga kami, diberkatilah keuangan kami, diberkatilah kesehatan kami, diberkatilah pekerjaan bisnis kami, diberkatilah pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami melihat kasih karunia, kami melihat anugerah, kami melihat keberhasilan, dan kami melihat keselamatan. Olehnya kami boleh menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, memancarkan kasih Kristus atas setiap orang di negeri ini, dan mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami terima anugerah-Mu. Semua yang diberkati Tuhan berkata amin, 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 amin. Saya percaya doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Saya percaya Bapa menjawab jauh lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan. Amin. Saya percaya doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Yes. Tetaplah semangat, tetaplah bersukacita, tetaplah percaya. Kita adalah rumah doa bagi segala bangsa, di mana Tuhan sudah tetapkan kita menjadi orang benar yang punya doa yang berkuasa, sehingga orang-orang melihat kuasa Tuhan, boleh percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita senantiasa. Sampai jumpa hari Sabtu jam 8 malam dan hari Minggu jam 6 sore dalam program Worship from Home with Grace of Christ Community Church Surabaya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.